Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya, yaitu tentang materi mesin pembuat tepung mokaf. Baik, yang pertama adalah mesin perajang atau pemotong singkong. Pengertian mesin perajang atau pemotong singkong ini merupakan salah satu mesin yang memiliki mata pisau dengan ketajaman untuk merajang atau memotong suatu material. Mesin pemotong singkong ini dengan mekanisme gerak maju mundur sehingga dapat memotong atau merajang singkong dengan ukuran yang telah ditentukan ketebalannya. Nah, mesin perajang singkong ini sangat membantu dalam proses pengecilan ukuran suatu material. Contohnya yaitu pada pembuatan keripik singkong dari bahan material singkong, kentang, ubi jalar atau lain sebagainya. Nah, proses perajangan bahan baku menggunakan mesin perajang ini sangat menguntungkan dari beberapa sisi, seperti dari waktu perajangan atau penghematan waktu dan dari sisi mutu hasil rajangan. Nah, selanjutnya di sini yaitu komponen-komponen mesin. Nah, alat perajang singkong ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu kerangka, corong pemasukan, corong pengeluaran, puli, V-belt, dan lain sebagainya. Berikut penjelasannya. Pertama ialah rangka. Salah satu bagian dari suatu mesin yang umum adalah sebuah kerangka mesin, di mana rangka mesin ini berfungsi sebagai dudukan dari suatu alat agar alat tersebut dapat kokoh dan aman untuk digunakan. Harus dilakukan suatu perhitungan terhadap beban yang akan dikenakan pada suatu kerangka yang direncanakan. Selanjutnya yaitu corong pemasukan atau hopper. Corong pemasukan atau hopper ini berfungsi untuk tempat pemasukan material atau bahan yang akan dirajang atau yang akan dipotong, dan menampung sementara bahan yang akan diproses pada penampungan. Selanjutnya yaitu mata pisau. Nah, mata pisau perajang ini berfungsi sebagai alat utama dari mesin tersebut, yaitu dalam proses perajangan ini akan memotong atau merajang singkong atau material lainnya menjadi ukuran yang diinginkan atau yang disesuaikan. Selanjutnya yaitu puli dan sabuk atau V-belt. Puli ini adalah suatu elemen mesin yang berfungsi sebagai komponen atau penghubung putaran yang diterima putaran yang diterima dari motor listrik, kemudian diteruskan dengan menggunakan sabuk atau V-belt tadi ke benda yang ingin digerakkan. Adapun V-belt atau sabuk itu sendiri adalah bahan fleksibel yang melingkar pada ujung yang digunakan untuk menghubungkan secara mekanis dua poros yang berputar. Sabuk ini digunakan sebagai sumber penggerak penyalur daya yang efisien atau untuk memantau gerakan yang relatif. Selanjutnya yaitu casing. Nah, casing di sini itu berfungsi sebagai pelindung atau penutup material lainnya atau komponen komputer yang di dalamnya dari debu agar terhindar dari debu, air, dan lain sebagainya. Serta casing ini juga berfungsi untuk melindungi suatu bahan atau komponen lain dari benturan fisik yang mungkin akan terjadi. Nah, selanjutnya itu poros. Poros dalam suatu mesin merupakan komponen yang paling penting, di mana itu berperan untuk menyambung tenaga bersama-sama dengan putaran. Tiap komponen mesin yang berputar seperti roda tali, puli sabuk mesin, piringan kabel, dan lain sebagainya itu dipasang tetap pada poros dukung yang berputar. Selanjutnya yaitu corong pengeluaran. Corong pengeluaran adalah itu suatu corong yang berfungsi sebagai tempat pengeluaran material hasil rajangan. Nah, nanti bahan yang sudah melalui proses perajangan atau pemotongan itu akan keluar melalui corong pengeluaran ini. Nah, selanjutnya adalah ulir. Nah, fungsi ulir secara umum bisa diandalkan sebagai alat pemersatu ataupun penyatu komponen menjadi satu unit barang jadi, atau penghubung antara komponen satu dan komponen lainnya.
Dan selanjutnya adalah speed reducer, yaitu dalam beberapa unit mesin memiliki sistem pemindah tenaga, yaitu speed reducer atau gearbox. Namun ada juga mesin yang tidak memiliki gearbox tersebut. Di mana daya mesin di sini akan menghubungkan ini untuk menyalurkan tenaga atau daya mesin ke salah satu bagian mesin lainnya, sehingga unit tersebut dapat bergerak dan menghasilkan sebuah pergerakan baik putaran ataupun pergeseran dan lain sebagainya. Dan komponen yang terakhir adalah motor listrik. Motor listrik ini merupakan juga salah satu komponen utama dalam sebuah mesin, di mana merupakan sumber penggerak yang mengeluarkan tenaga putarannya digunakan untuk menggerakkan berbagai mesin atau material atau peralatan dan lain sebagainya. Motor listrik ini adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, alat yang berfungsi sebaliknya mengubah energi mekanik menjadi energi listrik disebut dengan generator atau dinamo. Nah, itulah beberapa komponen dari mesin perajang atau pemotong singkong. Yang terakhir adalah di sini proses fabrikasi dan prinsip kerjanya. Nah, proses fabrikasi mesin perajang singkong ini dengan salah satu jenisnya yaitu dengan pendorong pegas. Itu seperti yang tercantum pada gambar, di mana perajangan mesin ini Nah, selanjutnya di sini yaitu proses fabrikasi dan prinsip kerja mesin perajang singkong. Proses fabrikasi mesin perajang singkong ini dengan salah satu jenis, yaitu jenis pendorong pegas, dilakukan berdasarkan gambar yang sudah ada. Nah, dari perakitan kerangka awal hingga penghubungan atau penyambungan setiap material atau komponen mesin menjadi satu kesatuan sehingga menjadi atau membentuk sebuah mesin. Nah, dari sebuah penelitian mengenai mesin tersebut terdapat beberapa bagian atau macam dari komponen-komponen yang dapat digunakan untuk proses pembuatan atau perancangan mesin tersebut, yaitu ada komponen-komponen yang harus dibeli dan komponen-komponen manufaktur. Nah, di mana komponen-komponen yang harus dibeli itu misalnya seperti motor listrik, lalu pisau potong dan lain sebagainya. Sedangkan komponen-komponen dari hasil manufaktur itu seperti baut, gear dan lain sebagainya. Nah, komponen-komponen tersebut nanti akan dirakit menjadi satu kesatuan dengan sistem mekanik, yaitu menjadi satu sistem mekanik, yaitu yang akan beroutput atau menghasilkan mesin perajang singkong dengan jenis pendorong pegas. Namun terdapat juga berbagai jenis pendorong yang digunakan. Itu merupakan salah satu contohnya. Nah, prinsip kerja adapun yang di sini prinsip kerja dari mesin pemotong atau perajang singkong itu sendiri yaitu adalah dengan bekerja ketika motor listrik dihidupkan, di mana motor listrik tadi merupakan sumber penggerak yang akan menghasilkan listrik untuk menggerakkan beberapa komponen yang akan digerakkan. Nah, maka motor akan berputar, kemudian putaran motor ditransmisikan melalui puli yang menggerakkannya untuk menggerakkan pisau pengiris atau pemotong perajang singkong tadi. Nah, di sini menggerakkan pisau perajang itu sekitar sebesar 0,0363 Newton per milimeter persegi. Nah, jika poros berputar, maka akan menggerakkan puli dengan menggunakan sabuk untuk penggerakan poros dan material lainnya. Baik, mesin selanjutnya yaitu mesin pengering tip rak. Mesin pengering merupakan alat yang digunakan untuk mengurangi kadar air dalam suatu bahan sesuai dengan yang diinginkan. Dalam proses pengeringan singkong, terdapat dua jenis pengering tip rak yang digunakan, yaitu mesin pengering tip rak dengan kapasitas 12 kg dengan lama proses pengeringan yang dibutuhkan yaitu 3 jam, dan pengering tip rak dengan kapasitas 120 kg dengan lama pengeringan yang dibutuhkan adalah 8 jam.
Jumlah rak pada masing-masing pengering adalah 12 rak untuk kapasitas 12 kilo dan 80 rak untuk mesin pengering dengan kapasitas 120 kilo. Keduanya memiliki kipas dengan daya yang sama yaitu 80 watt. Selanjutnya yaitu beberapa komponen dari mesin pengering ini, yaitu yang pertama rak pengering, yang dimana bagian utama pengering tiprak yang berfungsi sebagai tempat meletakkan singkong yang dikeringkan. Rak ini terdiri dari beberapa lapisan atau tingkat yang terbuat dari bahan tahan terhadap panas. Yang kedua, sistem pemanas, yang dimana dalam sistem pemanas ini dapat berupa elemen pemanas atau pembakar. Sistem pemanas ini menghasilkan udara panas yang digunakan untuk mengeringkan singkong. Beberapa mesin pengering dapat memiliki sistem pemanas yang dapat diatur suhunya. Yang ketiga yaitu kipas pengering. Mesin pengering singkong juga dilengkapi dengan kipas pengering yang bertugas mengalirkan udara panas ke dalam ruangan pengering. Kipas ini membantu dalam distribusi udara panas secara merata di sekitar rak pengering sehingga singkong dikeringkan secara efisien. Yang keempat yaitu sistem pengatur suhu. Mesin pengering singkong biasanya dilengkapi dengan sistem pengatur suhu udara panas yang akan digunakan dalam proses pengeringan. Pengatur suhu ini penting untuk menjaga kualitas dan keamanan produk. Selanjutnya yaitu sistem ventilasi. Mesin pengering tiprak juga memiliki sistem ventilasi yang memungkinkan udara lembab keluar dari ruangan pengering. Udara lembab ini dikeluarkan melalui saluran ventilasi atau exhaust. Sistem ventilasi yang baik penting untuk menjaga lingkungan pengering tetap kering dan menghindari akumulasi kelembaban berlebih di dalam mesin. Selanjutnya yaitu kontrol dan pemantauan. Mesin pengering singkong modern dilengkapi dengan panel kontrol yang memungkinkan pengguna untuk mengatur suhu, waktu, dan parameter lainnya. Selanjutnya itu katup dan penutup. Mesin pengering singkong seringkali dilengkapi dengan kasus atau penutup yang terbuat dari bahan yang tahan panas. Kasus ini membuat penjaga panas di dalam mesin dan melindungi singkong dari kontaminasi lingkungan luar. Selanjutnya yaitu saluran pembuangan. Mesin pengering tiprak memiliki saluran pembuangan untuk mengeluarkan kelembaban yang terkumpul selama proses pengeringan. Saluran ini terhubung dengan sistem ventilasi untuk mengarahkan udara lembab keluar dari mesin. Selanjutnya yaitu sistem kerja dari pengering tiprak ini adalah udara yang dihasilkan dari sumber pemanas disebarkan ke seluruh bagian ruang pengering dengan menggunakan blower. Mesin pengering tiprak seperti ini sangat cocok digunakan untuk mengeringkan berbagai produk dengan kapasitas yang belum terlalu besar. Mesin penepung atau hammer mill berfungsi untuk merubah ukuran suatu bahan baku produksi menjadi butiran-butiran tepung yang sangat halus. 5 struktur yang terdapat pada mesin hammer mill. Yang pertama ada fondasi atau foundation. Ini merupakan bagian paling dasar mesin yang berguna untuk menghubungkan dan menopang seluruh bagian mesin beserta bertindak sebagai tempat hasil produksi keluar. Yang kedua ada rotor. Bagian ini berfungsi sebagai penggerak utama kinerja mesin, terdiri dari poros utama, piringan bingkai, piringan penghancur, dan landasan. Bagian ini juga bekerja dengan kecepatan yang sangat tidak tinggi, oleh karena itu diperlukan pemeriksaan keseimbangan setiap bagian sebelum mesin dijalankan. Yang ketiga ada operasi pintu, yang dimana bagian ini berfungsi sebagai pintu untuk melihat dan memeriksa komponen-komponen yang berada di dalam mesin. Hal ini memungkinkan kita untuk membersihkan saringan dan mengganti pisau penghancur lebih mudah. Yang keempat ada casing bagian atas, yang dimana bagian ini berfungsi sebagai penghubung antara bagian atas mesin dengan bagian bawahnya. Selain itu, casing ini juga berfungsi sebagai pengapit saringan dan memberikan ruangan produksi yang cukup bersama-sama dengan rotor. Yang terakhir ada vending gate struktur. Bagian ini berfungsi sebagai pintu masuk bahan baku produksi. Kemudian ada prinsip kerja pada hammer mill ini, yang dimana bahan baku yang dimasukkan ke dalam mesin selanjutnya akan dibawa oleh sebuah pelat ke bagian penghancur. Setelah bahan baku dihancurkan, lantasan kemudian bahan pun akan dipotong dengan kecepatan yang sangat tinggi sehingga menjadi tepung. Proses ini juga menimbulkan tekanan udara di dalam akan mengalir keluar. Dengan kata lain, bahan baku yang berupa tepung akan terbang keluar melewati saringan. Bahan yang masih berukuran besar akan diproses kembali sehingga berbentuk tepung halus.
Adapun cara kerja hammer ini sebenarnya tidak terlalu rumit. Secara umum, mesin ini berbentuk sebuah tabung mesin besi yang memiliki poros di bagian vertikal atau horizontal. Rotor berputar di bagian dalam mesin yang akan menggerakkan mesin penepung. Dan komponen mesin itu terdiri, yang pertama ada pule yang berfungsi untuk memindahkan daya dari satu poros ke poros yang lain dengan menggunakan perantara sabuk. Yang kedua ada sabuk transmisi, yang dimana transmisi atau bel biasanya digunakan untuk menyalurkan atau penghubung dua buah poros atau lebih, memindahkan daya dari poros yang satu ke poros lainnya. Yang ketiga ada poros-poros yang merupakan salah satu bagian yang terpenting dari setiap mesin, yaitu berfungsi sebagai penerus tenaga. Yang keempat ada bearing atau bantalan, yang dimana bearing atau bantalan berfungsi untuk menumpung poros agar poros dapat berputar pada bantalan atau yang kelima ada pasak, yang dimana pasak adalah suatu elemen dipakai untuk menerapkan bagian-bagian seperti roda gigi, sprocket, pulley, coupling, dan lain-lain pada poros momen, diteruskan dari poros ke end-up atau dari end-up ke poros. Yang keenam ada hammer, yang dimana alat untuk memalu berbagai macam bahan, terutama bahan-bahan yang berat dan keras. Yang ketujuh ada motor penggerak, yang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motor penggerak bakar dan motor listrik. Masing-masing ini memiliki fungsional yang sama, yaitu sebagai penggerak mesin. Yang kedelapan ada rangka pada mesin, adalah salah satu komponen yang berfungsi untuk menahan tegangan yang ditimbulkan oleh berat total komponen-komponen yang terpasang pada mesin tersebut. 9 ada variable speed drive atau FSD. Pada umumnya variable speed drive atau biasanya disebut dengan interval adalah peralatan yang digunakan untuk mengatur kecepatan putaran motor. Kemudian FSD biasanya untuk mengaplikasikan motor AC maupun DC, akan tetapi istilah interval sering digunakan untuk aplikasi motor AC. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.